Ini teman-teman ya, di sini dikatakan bahwa selamat atas nama peserta Anda lulus seleksi P3K tahun 2023. Lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar penyelesaian tenaga honorer jadi ASN, baik guru maupun dan guru. Nah, jadi teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada salah-salah berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, kita di sini mendapatkan informasi dari rekan ya. Di sini identitasnya ditutup. Nah, di sini dikatakan bahwa nggak harus tanggal 22 kan, Min. Tanggal 22 maksimalkan ya. Nah, ini ya. Ini terkait pengumuman seleksi P3K guru ya. Nah, dijawab oleh admin setempat ya. Di sini dikatakan betul, Kak. Nah, jadi nggak harus tanggal 22. Jadi kalau misalnya teman-teman besok mendapatkan pengumuman, lusa mendapatkan pengumuman, ya itu hal yang wajar karena memang tanggal 22 ini adalah waktu maksimalnya. Nah, selanjutnya bagian dinyatakan lulus. Nah, di sini teman-teman ya, di sini dikatakan bahwa selamat atas nama peserta Anda lulus seleksi P3K tahun 2023. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Tahap selanjutnya adalah pengisian DRH atau daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Nah, jadi teman-teman yang dinyatakan lulus nanti ya, anggaplah di tanggal 22 ya kita sebutnya. Nah, teman-teman itu nanti akan mendapatkan kalimat seperti ini jika memang dinyatakan lulus, dan teman-teman itu akan diberikan pilihan seperti ini. Nah, ini ada kolom atau kotak warna putih. Nah, di kotak warna putih ini teman-teman ya, ada tulisan iya dan tidak. Nah, untuk memilih ya, di sini ada tombol, ini ada tombol, mungkin kurang jelas ya. Nah, ada tombol. Nah, di sini teman-teman tinggal klik iya atau tidak. Namun pesan admin silahkan diklik iya. Nah, ini contohnya ya, admin perlihatkan. Ini agak jelas. Ini memilih iya berarti teman-teman akan melanjutkan pengisian daftar riwayat hidupnya. Nah, buat yang bingung nanti BKN sudah menyediakan melalui akun teman-teman semua terkait buku petunjuknya. Jika misalnya masih bingung, dan nanti kita berusaha juga membantu menyampaikan tutorialnya teman-teman ya, tutorial daripada pengisian daftar riwayat hidup ini. Nah, ini teman-teman bisa unduh, dan inilah tampilan akun yang dinyatakan lulus dalam seleksi P3K 2023. Nah, ini jelas sekali ya, di sini tahunnya sudah jelas sekali. Nah, selanjutnya kita juga ada informasi terkait hasil rakor. Nah, teman-teman ya, ini kan hasil rakornya sudah selesai ya kemarin, sudah selesai pada tanggal 16. Dan di sini ada beberapa poin, ada 8 poin. Yang pertama, dikatakan bahwa apabila ada keterlambatan pengumuman kelulusan, itu sistem dari pusat dan nunggu dari pusat. Nah, ini kan sudah fix teman-teman ya. Jadi pada saat rakor memang sudah ada indikasi ya, sudah ada arah bahwa itu akan tertunda. Nah, selanjutnya baru nakes yang sudah rilis pengumuman kelulusan. Nah, selanjutnya di poin nomor 3, ini untuk guru ya. Nanti apabila P1, P2, P3 yang lulus perangkingan, akan ada panggilan dari BKPSDM untuk arahan juknis pengisian DRH. Nah, ini biasanya ada semacam pelatihan teman-teman ya, meskipun tidak semua instansi melakukan. Sama dengan tahun di 2021, 2022, beberapa instansi itu mengundang peserta untuk melakukan bimbingan untuk pengisian DRH-nya. Nah, di sini diberikan informasi bahwa per hari peserta itu dipanggil 800 orang, dibagi 2 sesi. Keempat, apabila ada orang yang mengatasnamakan kepala BKPSDM, nah jangan ditanggapi, itu oknum. Nah, hati-hati teman-teman ya. Nah, karena ini masih bisa saja ini teman-teman ya, pada saat pengisian DRH-nya. Yang kelima, untuk prioritas dan afirmasi masa kerja. Nah, yang prioritas masa kerja teman-teman ya,
sedang diusahakan katanya. Nah, sedang diusahakan, tapi kita tidak boleh terlalu berharap karena ini kemungkinannya sangat kecil teman-teman ya. Yang keenam, bagi ASN P3K yang mengajukan mutasi dianggap mengundurkan diri. Nah, hati-hati. Yang mengajukan mutasi atau pindah itu dianggap mengundurkan diri. Poin ketujuh, untuk perankingan langsung dari pusat BKN, daerah hanya meng-SK-kan saja. Yang kedelapan, sabar dan ikuti alur. Apabila ada ketidakpuasan, silahkan mengadu ke BKPSDM. Jangan kemana-mana. Oke teman-teman ya. Nah, jadi ini ada informasi dari hasil rakor teman-teman ya. Ini ada catatan kecil, ada 8 poin yang dirangkum oleh rekan kita dan disampaikan teman-teman ya. Nah, jika dilihat dari catatan ini, beliau itu sepertinya orang yang ada dalam BKPSDM. Nah, teman-teman ya. Selanjutnya, nah di sini juga ada informasi 3 jam yang lalu. Kemarin semua operator sekolah di daerah kami. Nah, meskipun tidak disampaikan atau disebutkan daerah kami panggil, lalu dijelaskan masalah anjab atau analisis jabatan pemetaan sekolah. Lalu, kata operator kami, di rapat dijelaskan bahwa tahun 2024 tidak ada lagi yang namanya honorer. Semuanya diangkat P3K. Bagi guru yang tidak linear ataupun D2 akan dijadikan TU, statusnya P3K. Nah, itu di daerah tertentu teman-teman ya, tapi masih tetap tes terlebih dahulu. Jadi guru yang kualifikasi pendidikannya misalnya cuma D2, terus dia mengajar tidak sesuai dengan ijazahnya, dia itu dijadikan TU, tapi statusnya P3K katanya. Nah, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ada informasi yang tidak kalah menarik terkait kecurangan. Oke, selanjutnya teman-teman ya, ini mohon maaf kalau agak berisik karena cuaca tidak mendukung. Nah, di sini ada kecurangan. Nilai tertinggi CAT P3K pesisir barat tak lolos. Peserta bakal sanggah dan lapor bupati. Ini informasinya hari ini 17 Desember. Wow, ada kecurangan teman-teman ya. Sejumlah peserta tes mempersoalkan pengumuman kelulusan hasil seleksi P3K di pesisir barat Lampung. Pasalnya, dalam pengumuman resmi yang dirilis BKPSDM setempat, bagian teknis peserta seleksi yang dinyatakan lulus, jadi nilai teknisnya ya, dinyatakan lulus dalam pengumuman, bukan orang yang mendapatkan nilai tertinggi pada saat tes CAT, tetapi justru peserta yang nilainya jauh lebih rendah. Sebab, dalam pengumuman itu terdapat penambahan nilai yang cukup besar di luar nilai hasil CAT-nya, yang telah digelar di beberapa waktu yang lalu. Nah, atas nama Fitri, salah seorang peserta seleksi P3K di pesisir barat mempertanyakan kejelasan tambahan nilai yang ada dalam pengumuman kelulusan tersebut. Ia mengaku mendapatkan nilai tertinggi pada saat tes ya, top skor lah pada saat itu, di Formasi Dinas Pemuda dan Olahraga Pesisir Barat dengan nilai 488. Namun, pada saat pengumuman kelulusan yang dirilis oleh BKPSDM, ternyata yang menduduki peringkat pertama di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas nama orang lain, bukan dirinya. Padahal pengumuman kelulusan, padahal sebelumnya dalam laporan hasil seleksi P3K calon P3K tahun 2023 di titik lokasi Hotel Idea Grande, bagian ahli pertama analisis kebijakan peserta atas nama tersebut berada di urutan ke-17. Jadi peserta yang lulus itu urutannya pada saat pengumuman dia urutan ke-17 dengan nilai 377 poin. Nah, tapi kita ini belum tahu apakah pemilik 377 poin ini apakah K2 teman-teman ya, dan Fitri itu non K2. Ingat, K2 itu diprioritaskan. Nah, oke, kita lanjut dulu. Terus terang saya mempertanyakan apa dasar penambahannya yang didapatkan oleh peserta itu. Nah, berarti dia lihat nilainya meningkat signifikan dibanding nilai pengumuman ini teman-teman ya. Kok pengumuman hasil seleksi berbeda dengan hasil tes CAT? Ditambahkannya, jika melihat kode pengumuman, bisa dipastikan peserta yang memperoleh nilai ambang batas dan dinyatakan lulus itu bukan merupakan ini. Beliau itu memastikan bahwa peserta yang lulus dengan nilai 377 poin ini bukan THK2. Nah, ini ya, karena kan ada penjelasan dalam kode teman-teman ya.
Demikian juga jika mengacu surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB 650 tahun 2023 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Untuk analisis kebijakan ahli pertama hanya memperoleh tambahan nilai maksimal 25%. Maksimal 25% ya. Itu pun dengan syarat harus memiliki sertifikat kompetensi analisis kebijakan level 6 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Sertifikasi Nasional atau BSN. Nah, jadi sekalipun dia memiliki sertifikat kebijakan level 6, itu harusnya diterbitkan oleh LSP dan mendapatkan lisensi dan rekognisi dari BSN. Pertanyaannya kata dia, apakah benar yang bersangkutan memiliki sertifikat asli yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi? Nilai tes CAT kami itu hasilnya sangat jauh berbeda. Saya mendapatkan 488, sedangkan yang dinyatakan lulus itu 377 poin. Nah, yang lebih seru di sini teman-teman ya. Nah, di sini nanti ada peserta yang jujur. Nah, kita lihat di sini nanti. Ia berharap BKPSDM Pesisir Barat dapat memfasilitasi untuk memanggil yang bersangkutan agar menunjukkan sertifikat asli kompetensi analisis kebijakan level 6 yang diterbitkan oleh LSP. Oh, luar biasa teman-teman ya. Hal tersebut penting untuk memberikan rasa keadilan bagi peserta lain. Selain itu, juga untuk menghindari kecurigaan masyarakat ada permainan dan kecurangan yang terjadi dalam proses seleksi P3K di Pesisir Barat. Atas ketidakadilan yang dirasakan itu, Fitri berniat akan melakukan sanggah kepada BKPSDM setempat dan meminta penjelasan terkait penambahan nilai yang diperoleh peserta lain tersebut. Nah, sebenarnya Fitri ini tidak perlu memanggil peserta yang bersangkutan. Sebenarnya bisa juga dilihat melalui dokumen yang diupload. Apakah benar beliau itu memiliki sertifikat kompetensi yang sudah sesuai, teman-teman ya? Saya hanya meminta keadilan. Saya hanya memperjuangkan hak saya. Persoalan ini akan saya laporkan ke Bupati Pesisir Barat dan BKN. Luar biasa teman-teman ya. Nah, selanjutnya Tribun Lampung kemudian mencoba mencari informasi lebih lanjut kepada peserta seleksi P3K lainnya yang mendapatkan tambahan nilai dari Formasi Dinas Pemuda dan Olahraga Pesisir Barat tersebut. Salah satu peserta seleksi yang meminta tidak disebutkan namanya mengaku bingung dari mana tambahan nilai itu berasal. Ia merasa tidak pernah melampirkan sertifikat profesi pada saat pendaftaran seleksi P3K 2023 tersebut ya. Tapi kenapa ada penambahan? Nah, ia memperoleh tambahan sebesar 112,5 poin. Padahal peserta ini tidak mengupload teman-teman ya, tidak mengupload sertifikat, tidak melampirkan sertifikat. Saya juga bingung dari mana asalnya kok saya mendapatkan nilai tambah. Luar biasa teman-teman ya, kok bisa seperti ini? Terus terang, saya tidak memiliki sertifikat kompetensi analisis kebijakan level 6. Saya nggak paham tambahan nilainya dari mana terangnya. Nah, ini jujur teman-teman ya. Ini peserta yang jujur ketika diwawancarai oleh media Tribun. Nah, beliau itu juga mendapatkan penambahan nilai, padahal dia mengaku bahwa dia tidak memiliki sertifikat yang dimaksud untuk mendapatkan nilai sebesar 112 poin. Jadi ini sudah tidak beres teman-teman ya. Semoga saja dalam seleksi P3K guru tidak ada seperti ini. Tidak ada teman-teman ya. Bahkan tadi Fitri mengatakan bahwa dari kode peserta yang lulus itu sudah bisa dipastikan bahwa dia bukan PHK2. Nah, ini. Jadi teman-teman ketika keluar nanti pengumuman, silahkan dicek and recheck dengan baik. Jadikan ini suatu pelajaran. Silahkan dicermati dengan baik. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.